Perbedaan pendapat di kalangan Islam tentang penyaliban dan kematian Isa. Menurut versi Ahmadiyah, Isa disalib, hanya pingsan, baru wafat pada usia 120 tahun. Pada video saya yang terdahulu, tentang Injil yang diklaim asli, tapi palsu, saya memuat cuplikan video dari channel Islam populer, dan channel Lensa Aswaja, yang antara lain mengemukakan, bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus. Rujukan yang dipergunakan dalam cuplikan video dari kedua channel tersebut, adalah Injil Barnabas. Kalau dikaji, mengenai hal tersebut antara lain memang dikemukakan dalam Injil Barnabas pasal 215, 216 dan 217. Bahwa Yudas Iskariot yang disalib, bukan Yesus. Inilah yang sering diajukan oleh banyak kalangan Islam, untuk menolak penyaliban Yesus, yang dikemukakan dalam Alkitab, dan diimani oleh orang Kristen. Mari kita simak cuplikan penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai hal itu, sebagai salah satu contohnya. Allahu Allahu Allah. Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Maka jangan mau disogok, karena nanti matinya di padang salib. Rujukan Al-Quran yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah surat An-Nisa ayat 157. Namun, kalau diperhatikan, pada ayat tersebut tidak ada disebutkan nama orang yang diserupakan dengan Isa. Setahu saya, mengenai hal itu, di kalangan Islam sendiri ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot, dengan mempergunakan Injil Barnabas sebagai rujukan, seperti yang telah saya kemukakan. Tetapi, ada juga yang mengatakan, bahwa yang diserupakan dengan Isa itu, bukan Yudas. Rujukannya adalah hadis-hadis. Berikut ini, akan saya tayangkan cuplikan video dari Kof Media Channel yang mengemukakan kajian dari 5 kitab tafsir. Mengenai siapa yang disalib di tiang salib yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bantah di dalam ayatnya, surat An-Nisa ayat 157. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Pertanyaannya adalah, siapakah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam? Ada beberapa pendapat yang menjelaskannya. Ada yang mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot, karena dialah yang mengkhianati Nabi Isa dan memberitahu tempat berkumpul Nabi Isa dan para murid-muridnya. Pendapat bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, setelah kami cari dalam berbagai literatur, ternyata hanya kami dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir, dan itu pun sanadnya lemah. Karena pendapat itu hanya disandarkan kepada orang-orang Nasrani yang masih berpikiran lurus pada saat itu, yaitu orang-orang Nasrani yang meyakini Isa bukan Tuhan tetapi hanya Nabi. Pendapat kedua di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan beliau katakan pendapat ini adalah sahih sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Silahkan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 449. Di sana dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau menemui para muridnya, dan ketika itu di rumah itu ada 12 Hawariyun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang wajahnya mau digantikan seperti wajahku? Kemudian dia akan dibunuh menggantikanku, dan dia akan mendapatkan derajat yang sama sepertiku di surga. Kemudian seseorang pemuda berdiri, dialah yang paling muda di antara mereka.
Dia berkata, "Saya." Nabi Isa berkata, "Duduklah kamu." Nabi Isa mengulangi lagi pertanyaannya, dan pemuda itu berdiri kembali dan berkata, "Saya." Nabi Isa menyuruhnya duduk kembali sampai 3 kali. Pada yang ketiga, pemuda itu berdiri kemudian berkata, "Saya." Maka Nabi Isa berkata, "Baiklah, kamu orang yang dimaksud." Kemudian pemuda itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa diangkat melalui lubang angin di atap rumah menuju langit. Ketika orang-orang Yahudi datang mencari Nabi Isa, mereka langsung menangkap pemuda yang telah diserupakan tadi, kemudian membunuhnya lalu menyalibnya. Di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, jilid ketiga halaman 406 dijelaskan bahwa penyebab orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh beliau adalah bahwa keluarga mereka ada yang mencaci maki Nabi Isa dan ibunya Maryam dengan cacian yang melewati batas. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Allahumma anta rabbi wa bikalimatika khalaqtani, Allahumma al'an man sabbani wa sabba walidati." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala serupakan orang-orang yang mencaci Nabi Isa dan ibunya menjadi babi dan kera. Maka berkumpullah orang-orang Yahudi untuk membunuh beliau. Di dalam tafsir ini pun tidak disebutkan siapa yang disalib. Penulis tafsir ini hanya menjelaskan ada orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak menyebut nama Yudas Iskariot. Kemudian di dalam tafsir Al-Muharrarul Wajiz, jilid kedua, halaman 133, mengisahkan kisah yang sama dengan Ibnu Katsir tentang pemuda yang rela dirubah wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena tawaran Nabi Isa, dia akan mendapatkan derajat surga yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan menurut penulis tafsir ini adalah pendapat yang sahih dari Ibnu Abbas. Dalam kitab Al-Qisas fil Qur'anil Karim, juz kedua, halaman 231 menyebutkan, mengenai proses penyaliban itu, para ulama mempunyai 2 pendapat. Pertama, yang disalib adalah seorang pengkhianat bernama Yehuda al-Iskharbuti. Dia adalah mata-mata yang selalu mengawasi Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya. Yang kedua, yang disalib adalah salah satu murid Nabi Isa yang sukarela menyerahkan dirinya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot dan tidak menampilkan satupun riwayat tentang Yudas Iskariot. Adapun pendapat Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukil oleh Ibnu Katsir jilid kedua halaman 451, dikisahkan bahwa yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam adalah seluruh murid Nabi Isa yang jumlahnya ada 12. Ketika orang-orang Yahudi itu menyergap mereka, orang-orang Yahudi itu kebingungan karena wajah mereka semuanya sama. Kemudian mereka berkata, "Kalian telah menyihir kami, di mana Isa?" tanya salah satu dari mereka. Lalu majulah salah satu dari 12 Hawari. Karena teringat janji Nabi Isa alaihissalam tentang surga dan derajat yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, maka dibunuhlah orang itu lalu disalib. Namun menurut Ibnu Katsir riwayat ini gharib dan tidak sahih. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa yang disalib menurut pendapat paling sahih dari Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lain adalah murid Nabi Isa yang paling muda dan yang paling baik. Ia rela diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam lantaran surga dan derajat yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yudas Iskariot. Wallahu a'lam bishawab. Selain ada perbedaan mengenai siapa yang diserupakan dengan Isa tersebut, ada perbedaan pandangan dari kalangan Muslim Ahmadiyah dibanding dengan kebanyakan Muslim lain pada umumnya. Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa yang disalib adalah Nabi Isa. Namun, berbeda dengan keyakinan Kristen bahwa Yesus wafat di kayu salib, Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa Isa tidak wafat di kayu salib. Ketika diturunkan dari kayu salib, menurut pandangan Ahmadiyah, Isa dalam keadaan tidak sadar, bukan dalam keadaan sudah wafat. Dalam bukunya yang berjudul Al-Masih di Hindustan, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, antara lain mengemukakan. Oleh sebab itu di dalam buku ini, saya akan membuktikan bahwa Nabi Isa AS tidak disalib, dan tidak pula telah naik ke langit, serta kapanpun. Hendaknya jangan berharap bahwa beliau akan turun kembali ke bumi dari langit. Melainkan,
Beliau sudah wafat di Srinagar, Kashmir, setelah mencapai usia 120 tahun, dan kuburan beliau terdapat di Jalan Hanyar, Srinagar. Dalam buku tersebut Mirza Ghulam Ahmad mempergunakan ayat-ayat dari Injil atau Alkitab Kristen sebagai landasan untuk mengatakan bahwa Yesus disalib, tetapi tidak wafat di kayu salib. Bagi yang berminat, versi e-book dari buku tersebut dapat diunduh dari tautan yang saya berikan di video ini. Setelah selamat dari penyaliban, Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa mengembara sampai ke Kashmir, India, dan berkhotbah kepada suku-suku Israel yang hilang, yang ada di kawasan sana. Muslim Ahmadiyah mengatakan bahwa makam Isa bisa ditemukan di sana hingga hari ini. Sebagai catatan, pada salah satu video saya yang terdahulu, yang berjudul 10 suku Israel yang hilang menyebar kemana-mana, saya pernah mengemukakan bahwa memang ada suku Israel yang hilang, yang antara lain mengembara ke kawasan Afghanistan, Pakistan, dan India. Jika kaum muslim lain pada umumnya meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup di langit dengan badan jasmaninya, Muslim Ahmadiyah percaya bahwa seperti juga para nabi lainnya, Nabi Isa juga telah wafat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mirza Ghulam Ahmad dalam bukunya, Nabi Isa dikatakan wafat pada usia 120 tahun. Muslim Ahmadiyah mendasarkan keyakinannya bahwa Nabi Isa sudah wafat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Setidaknya ada 30 ayat Al-Quran yang diajukan oleh Muslim Ahmadiyah berkenaan dengan hal tersebut. Uraian mengenai 30 ayat tersebut dapat dilihat pada tautan yang saya berikan. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, pada tahun 1899 mengatakan bahwa makam Nabi Isa berada di Srinagar, Kashmir, India. Lokasi yang kini banyak dikenal dengan sebutan Rozabal. Jika di kalangan Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa yang disalib adalah Nabi Isa, tetapi Isa tidak mati di kayu salib, maka ada kalangan Muslim lain yang meyakini bahwa Isa memang disalib dan memang wafat di kayu salib. Beberapa filsuf dan dai Syiah tercatat memiliki pandangan seperti itu. Di Wikipedia dikemukakan adanya sebagian kalangan Islam yang berpendapat bahwa Isa telah mati disalib. Misalnya seperti Ja'far ibn Mansur al-Yaman, filsuf Syiah bernama Abu Hatim Ahmad ibn Hamdan ar-Razi, dai Syiah bernama Abu Yaqub as-Sijistani, ulama Syiah yang bernama Muayyad fil Din as-Sirazi. Kelompok Ikhwan as-Safa juga menegaskan historisitas penyaliban, menyatakan bahwa Isa disalibkan dan tidak digantikan oleh orang lain sebagaimana dinyatakan dalam tafsiran pada umumnya. Terkait surah An-Nisa ayat 157, ulama Lebanon Mahmud M. Ayoub dalam tulisannya yang berjudul Toward an Islamic Christology 2, The Death of Jesus, Reality or Delusion, A Study of the Death of Jesus in Tafsir Literatur, antara lain mengatakan, Al-Quran, seperti telah kita bahas, tidak menyangkal kematian Al-Masih. Sebaliknya, itu menantang manusia yang dalam kebodohan mereka telah menipu diri mereka sendiri untuk percaya bahwa mereka akan mengalahkan firman ilahi, Isa Al-Masih, utusan Allah. Kematian Isa ditegaskan beberapa kali dan dalam berbagai konteks. Sehubungan dengan perbedaan pendapat mengenai penyaliban dan kematian Isa tersebut, di kalangan Muslim juga ada gambaran perbedaan mengenai usia Isa. Dengan menyertakan hadis-hadis yang menjadi landasan rujukannya, setidaknya ada 3 pendapat. Pertama, Nabi Isa berumur 120 atau 125 tahun. Kedua, Nabi Isa berumur 40 tahun. Ketiga, Nabi Isa berumur 32, atau 33, atau 34 tahun.
Uraian selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tautan yang saya berikan. Dari paparan-paparan terdahulu dalam video ini, dapat terlihat adanya perbedaan di kalangan Islam sendiri, tentang penyaliban dan kematian Isa atau Yesus. Antara lain misalnya, pertama, perbedaan pendapat apakah Isa disalib atau tidak. Kedua, di antara yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib, ada perbedaan pendapat mengenai orang yang diserupakan dengan Isa, yang akhirnya disalib sebagai pengganti Isa. Ada yang bilang Yudas Iskariot, ada yang bilang bukan Yudas Iskariot. Ketiga, di antara yang mengatakan bahwa Isa disalib, ada pendapat yang menyatakan Isa wafat di kayu salib, yakni beberapa filsuf atau ulama Muslim Syiah. Ada yang mengatakan bahwa Isa tidak wafat di kayu salib, yakni dari kalangan Muslim Ahmadiyah. Keempat, ada perbedaan pendapat antara yang menyatakan bahwa Isa tidak wafat dan diangkat ke surga, yakni umumnya Muslim Sunni, dengan yang mengatakan bahwa Isa wafat seperti para nabi lainnya, yakni yang diyakini oleh Muslim Ahmadiyah. Kelima, perbedaan pendapat mengenai umur Isa. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.